Teman-teman, di depan kita sekarang ada sebuah TV merek Sharp yang katanya rusak ngeblank, cuman keluar warna putih. Tipe TV ini adalah seperti yang kita bisa lihat di sini. Mana tipenya? LC32LE295i. Langsung ya kita colokin di arus listrik 220 volt, terus kita lihat gambarnya muncul apa enggak. TV-nya nggak kelihatan hidup, tapi standby teman-teman. Standby ya. Kita cari tombol on off-nya. On off-nya biasanya ada di belakang. Ini dia. Power. Tuh. TV-nya hidup, cuman ngeblank warna putih dia. Ini kalau kita perhatikan layarnya ya. Tuh. Kenapa kok bisa seperti ini? Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Langkah pertama, kita bongkar dulu cover TV bagian belakangnya dengan membuka skrup-skrup yang ada di sekelilingnya teman-teman. Terus kita perhatikan di power supply kira-kira ada komponen yang mencurigakan rusak apa enggak. Untuk saat ini belum kelihatan ada yang rusak dari segi fisik ya. Terus kalau kita lihat di bagian mesinnya, kira-kira ada yang terbakar apa enggak. Kayaknya sih nggak ada yang kelihatan terbakar. Biasanya kalau TV ngeblank salah satunya tuh ada komponen yang terbakar. Biasanya ada IC kecil yang kaki 6 itu terbakar teman-teman. Atau komponen-komponen yang lain. Biasanya sih IC yang kaki 6. Terus untuk soal ngeblank biasanya juga kita harus cek ke ini, panel LED-nya seperti ini. Kira-kira ada nggak komponen yang kira-kira rusak dan terbakar teman-teman. Kayaknya sih nggak kelihatan rusak ya. Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah membersihkan dari debu-debu intan. Bukan sih. Debu yang ada dalam ruangan ya. Ini kita bersihin pakai kuas seperti ini. Ini juga. Habis itu baru coba kita ambil cairan pembersih. Untuk membersihkan apa? Untuk membersihkan kabel panel teman-teman. Kabel panel ini mungkin kotor gitu, tapi jarang sih itu terjadi. Dalam hal servis semuanya memungkinkan teman-teman. Jadi ada banyak cara yang harus kita kerjakan. Salah satunya adalah cara untuk membersihkan kabel ini dengan cairan pembersih. Kalau masih nggak bisa, nanti kita coba pakai cara yang lain. Kita lepas dulu. Terus ini juga kita lepas ya. Seperti ini. Kita semprot pakai cairan pembersih. Ujung kabel yang ini teman-teman, ini kita semprot seperti itu. Terus kita gosok-gosok pakai tisu seperti ini. Cairan ini cairan ajaib, jadi meskipun kita semprot tanpa kita gosok, sebetulnya dia udah bisa dipakai karena dia langsung bisa membersihkan permukaan yang habis disemprot tadi teman-teman. Terus di bagian sini juga kita semprot ya. Cara membersih ini nggak akan ngerusak komponen teman-teman, karena cairan ini dikhususkan untuk barang-barang elektronik. Untuk yang lain tuh biasanya pakai thinner. Kalau saya sih nggak biasa pakai thinner, karena thinner membutuhkan waktu yang lama untuk kering. Nggak seperti cairan ini teman-teman ya. Udah selesai, sekarang tinggal yang ujung. Yang ini kita bersihkan juga.
Jangan lupa bagian panelnya juga ya. Sedikit aja. Pastikan dia nggak masuk ke LED-nya ya teman-teman. Udah kita bersihin, terus sekarang kita pasang lagi. Sampai bunyi ceklik gitu dia. Udah beres. Kita uji coba ya. Oke, udah saya hidupkan. Dan ternyata nggak ada perubahan teman-teman. Masih ngeblank warna putih. Berarti kerusakan bukan terletak pada kotornya kabel fleksibel, tapi terletak pada komponen yang rusak di mesin atau di panel LED-nya. Teman-teman, saya ngedengerin ada suara berdetik di sini di panel LED yang sebelah sini. Iya, di sekitar sini teman-teman. Saya akan coba cek panel LED-nya ya. Mana tahu ada komponen yang rusak. Tapi ternyata setelah saya cek seluruh komponen yang ada di panel LED seperti ini, ternyata komponennya nggak ada yang rusak teman-teman. Yang bisa dicek pakai avometer digital seperti ini adalah komponen-komponen pasif ya, seperti kapasitor dan resistor yang kecil-kecil alias SMD seperti ini. Tapi kalau untuk IC seperti ini nggak bisa dicek pakai avometer digital teman-teman. Dan ada langkah yang selanjutnya harus kita kerjakan, yaitu mengecek tegangan teman-teman gitu ya. Kita akan cek tegangan yang keluar dari sini itu harusnya berapa, dan keluar dari sini masuk ke sini nih sampai di sini itu tegangannya jadi berapa, seperti itu ya. Mungkin di situ kita bisa melihat mana kira-kira komponen yang rusak. Kita akan cek tegangan di sini ya teman-teman. Jadi kabelnya saya harus lepas dulu. Terus saya mau hidupin TV-nya. Sekarang TV-nya dalam keadaan standby. Tuh lampu merahnya nyala ya. Sekarang saya hidupin. On, warnanya berubah jadi hijau atau agak-agak kuning kayak gitu. Terus kita coba ukur tuh. Backlight hidup ya. Nyala dia. Terus kita ukur tegangan di salah satu kaki. Terukur 12,2 volt. Tegangan 12 volt itu biasanya adalah tegangan V-in untuk ini teman-teman, panel LED. Sekarang kita matikan TV-nya. Kita cabut dari arus listrik 220 volt. Kemudian kabelnya kita pasang lagi. Kabelnya kita pasang lagi seperti ini. Terus oke, udah terpasang ya. Sekarang kita akan ukur di sini. Ada tulisan V12 V1 artinya 12,1 volt. Tadi kan tegangannya 12,2 ya. Di sini tegangannya V12,1 volt harusnya. Kalau di sini tegangannya harusnya terukur di sini ya. Checkpoint V12 volt, 12 volt di sini aturan. Ini adalah fuse bertuliskan 7 ampere 32 volt. Kalau lebih dari 32 volt dia bakal putus seperti itu. Sekarang kita hidupin lagi TV-nya. Standby. Oh, nggak langsung hidup teman-teman. Ternyata tadi nggak saya matikan. Backlight nyala. Sekarang kita cek tegangannya muncul berapa volt. Avometer probe groundnya kita tempelin di body. Kita ukur di sini. Tegangannya muncul berapa volt. Tegangannya muncul 3,1 volt di sini. 3,2 volt. Ya, V-in atau V12 V1 12,1 volt ini harusnya 12,1 volt, tapi ternyata muncul 3,3. Kemudian di checkpoint 12 volt di panel muncul 3,3 volt. Kemudian kita cek untuk bagian yang lain ya. Ini sorry agak goyang-goyang nih kameranya. Kita cek bagian yang lain. Di sini ada SCL terukur 0,6, SDA 0,6, kemudian ini apa nih, WP 0,6.
Kita mau cari VGA VGL deh. Di sini nggak ada ya, adanya di sini teman-teman. Di sini. Di sini ada VGL. Kita cek VGL-nya 0,2, VGH 0 volt. Kemudian di sini ada VDD AM AW. VDD AW 0 volt. Artinya teman-teman, bentar. Di sini ada V33 volt, AV 3,3 volt. Di sini ternyata 3,3 voltnya nggak ada. Kalau di sini tegangannya tadi tetap nggak berubah. Ya nggak mungkin berubah ya. 3,3 volt dan di sini 3,3 volt atau 3,4 volt. Sekarang kita cek tegangan yang sebelumnya kita cek 12 volt di mesin ya. Ternyata tegangannya ngedrop jadi 3,4 volt. Teman-teman, dalam kasus seperti ini yang rusak adalah panelnya teman-teman. Jadi panel ini rusak. Bisa jadi kerusakan terletak pada IC. Sekarang kita mau lihat tipe IC-nya. Di sebelah sini kita bisa melihat tipe IC-nya adalah IN1802A. Kemudian yang sebelahnya ini adalah IC yang nggak kelihatan di kamera ya. Kelihatan teman-teman. Itu berapa tuh? 4812 80533. Tapi yang di atas biasanya dibaca 46 atau 4812A. Kemudian kita lihat di sebelah sini sama IC-nya seperti yang sebelumnya, IN518. Jadi kemungkinan kerusakan jelas terletak pada IC ini atau ini atau ini atau ini. Ini kalau saya pegang IC-nya nggak panas teman-teman. Bisa jadi IC-nya juga nggak rusak ya. Kalau misalnya IC-nya nggak rusak, bisa jadi di COF ini ada yang rusak di dalam sana ya. Ada yang rusak teman-teman. Sekarang kita lihat penampakan dari luar atau dari depan itu apakah sama seperti yang sebelumnya. Gambarnya ngeblank putih. Ternyata enggak teman-teman. Ternyata gambarnya ngeblank hitam. Ngeblank hitam dan nggak ada OSD-nya. Ya, beda sama yang sebelumnya. Jadi kerusakan TV ini seperti itu teman-teman. Saya nggak akan mengganti panelnya karena stok saya nggak ada. Mungkin saya bakal oper ke teman. Minimal kita udah tahu gimana cara menganalisa kerusakan pada TV yang rusaknya blank putih terus tiba-tiba blank hitam gitu ya. Untuk yang sebelumnya sebetulnya saya cek di VGH ini 0 teman-teman. Sedangkan tegangan 12 voltnya itu sebetulnya masuk tapi tegangannya jadi 11,2 volt gitu. Tegangan 12 voltnya ngedrop gitu. Begitu saya coba untuk kasih DC to DC boost converter seperti ini untuk memunculkan tegangan pada VGH, saya mau langsung suntik dari tegangan 12 volt sini. Saya mengambil 12 volt di fuse, kemudian groundnya saya ambil di panel menggunakan DC to DC boost converter yang akan saya jumper langsung outputnya ke pin VGH. Ternyata saat itu juga tegangan 12 voltnya tuh nggak muncul alias ngedrop. Jadi tegangan 12 voltnya waktu saya kasih DC to DC boost converter itu ternyata nggak muncul gitu, malah jadi 3,3 volt. Artinya panel ini rusak teman-teman, panelnya rusak seperti itu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pengen tahu kerusakan TV itu sebetulnya ada di bagian mana, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. See you and bye-bye. Assalamualaikum.